Kalau kita lagi jalan-jalan ke daerah Jawa, tepatnya di Jawa Timur atau Jawa Tengah, kemungkinan besar kita akan melihat pawai yang sudah menjadi ciri khas di daerah-daerah tersebut. Yang mana biasanya di daerah tersebut ada pawai yang menggunakan truk dengan sound system besar di belakangnya. Mungkin ini hal yang menarik buat sebagian orang pecintanya. Namun buat orang yang gak suka hal tersebut, pawai ini malah bikin jalanan macet. Bahkan bikin rumah penduduk sekitar bisa rusak karena suaranya yang terlalu menggelegar. Pawai apa itu? Ya, pawai ini adalah pawai sound horeg. Jadi pada awal mulanya sound horeg ini lahir dan diperkenalkan ke masyarakat luas pada era tahun 2010. Yang mana pada saat itu dunia pertrukan Indonesia sebenarnya udah mulai masuk ke era yang lebih kreatif. Banyak supir dan pemilik truk yang merasa truk mereka kayak gitu-gitu aja dan kayak nggak punya identitas di mata masyarakat luas. Dan dengan pemikiran seperti itu, para pelaku usaha truk dan si supir truk ini mereka mulai memodifikasi truk mereka masing-masing yang bertujuan untuk memiliki identitas di jalan. Yang mana pada awalnya mereka hanya melakukan cat warna cerah di truknya, menempelkan karakter anime sampai kata-kata bijak atau sindiran tajam ke pemerintah lalu ditempelkan pada bagian belakang bak truk mereka. Dan semua itu jadi bentuk ekspresi diri dari si pemilik truk atau si supir truk itu sendiri. Tapi karena era kreativitas truk ini sangat cepat berkembangnya, banyak supir truk yang mencoba ide-ide baru ke truknya. Yang mana biar truk mereka semakin dikenal dan semakin memiliki identitas di mata masyarakat, pada awalnya mereka menempelkan sound-sound yang terlihat sederhana di belakang truknya. Seperti speaker seadanya, pakai amplifier bekas dan cuma nyalain soundnya itu pas ketika lagi truk berhenti aja. Tapi namanya manusia, kalau udah nemu hal seru, mereka pasti pengen meningkatkannya lagi ke yang lebih besar. Dan bahkan terkadang gak peduli dengan kerugian orang lain. Dan dari situlah udah dimulainya pemasangan sound system yang lebih besar. Bahkan terkadang soundnya lebih besar dari ukuran truknya dan memakan penuh ukuran jalan. Kemudian truk sound horeg ini akan mengeluarkan suara keras berlebihan dengan beat jedak-jeduk tanpa ampun. Tapi pertanyaan utamanya adalah kenapa sound horeg ini begitu populer di masyarakat, bukannya sound horeg ini malah sangat merugikan bagi masyarakat luas. Jadi di banyak daerah, khususnya daerah yang jauh dari kota besar, hiburan mereka itu bisa dibilang sangat terbatas. Yang mana orang-orang di daerah tersebut nggak semuanya bisa nonton ke bioskop, ke konser, atau nongkrong di kafe ala orang-orang di kota besar. Makanya dengan adanya truk sound horeg ini, bagi kebanyakan orang di daerah tersebut, truk sound horeg ini sebagai panggung berjalan dan menjadi hiburan mereka. Lalu truk sound horeg ini selain menjadi hiburan masyarakat sekitar, banyak dari mereka yang sengaja bikin video kemeriahan truk sound horeg ini di TikTok, Instagram, bahkan di YouTube untuk menunjukkan kemeriahan yang sedang berlangsung jika truk sound horeg ini lewat. Yang mana dengan adanya sosial media tentang sound horeg ini membuat orang-orang di daerah lain pun ingin mencobanya dan memodif truk sound horeg mereka lebih mewah lagi. Dan mereka berharap kalau truk-truk ini jadi selebriti lokal bahkan nasional kalau uploadan sosial media mereka bisa viral. Sebagai contoh, ada beberapa truk horeg yang cukup terkenal dan viral di sosial media, seperti truk horeg dari Blora yang memiliki suara paling kencang, kemudian truk horeg Tuban yang memiliki lightning keren, dan dengan hal ini juga truk sound horeg ini menjadi semacam simbol kebanggaan dari beberapa daerah yang ikut serta di dalam persaingan truk sound horeg ini. Tapi pertanyaan lainnya adalah, apakah sound horeg ini nggak merugikan masyarakat lain? Kan nggak semua orang juga suka dengan musik yang disetel kencang-kencang gitu, iya kan? Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, para pelaku truk sound horeg ini mereka itu hanya memikirkan keseruan mereka sendiri dan gak memikirkan kerugiannya untuk orang lain. Yang mana dengan suara truk horeg ini yang terlalu kencang, ini membuat truk sound horeg ini menjadi salah satu sumber polusi suara yang ada di daerah tersebut. Tapi kenapa bisa jadi sumber polusi suara? Ya tentu aja bisa karena sound horeg itu volumenya bisa mencapai 120 desibel. Padahal ambang batas aman untuk telinga manusia itu cuma di sekitar 85 desibel. Kalau terlalu sering terpapar suara keras kayak gini, ini tentu aja bisa bikin gangguan pendengaran permanen atau tuli. Bahkan ini bukan cuma masalah telinga aja yang bisa terganggu, tapi mental orang sekitar juga bisa terganggu. Bayangin aja, kalian lagi asik-asik tidur siang, tiba-tiba ada truk lewat depan rumah dengan suara ekstra kencang, muterin lagu remix dangdut atau lagu lain-lainnya yang ngebuat kalian langsung terbangun dari tidur siang. Belum lagi kalau di daerah tersebut ada anak bayi atau orang tua yang udah lanjut usia. Apa iya dengan kejadian tersebut kalian gak marah dan gak kesel ke para pelaku truk sound horeg ini? Pasti marah dan kesel kan? Kemudian selain dari truk sound horeg ini yang mengganggu masyarakat dengan suaranya yang sangat berisik, suara yang dihasilkan sound horeg ini juga bisa merusak rumah warga sekitar saat truknya lewat di depan rumah mereka. Kenapa bisa?
Ya tentu aja bisa. Ini semua bisa terjadi karena getaran yang dihasilkan dari sound system sound horeg ini membuat getaran ke peralatan di sekitarnya. Bahkan banyak yang melaporkan kalau setiap pawai sound horeg ini lewat depan rumah mereka, kaca-kaca di depan rumah mereka bisa aja retak atau pecah. Dan gak sedikit juga genteng-genteng rumah mereka pada jatuh pas truk sound horeg ini lewat di depan rumah mereka. Kalau udah kejadiannya seperti ini, untuk masyarakat yang dirugikan harus minta pertanggungjawabannya ke siapa? Mau salahin supir truk dan minta ganti rugi ke mereka? Kayaknya si supir juga pasti lepas tanggung jawab deh kalau hal itu kejadian. Iya kan? Lalu selain dari hal itu semua, pawai truk sound horeg ini juga bisa dibilang sangat berbahaya bagi masyarakat yang ada di belakang truk sound horeg tersebut. Emang beneran bahaya? Di video terlihat ada anak-anak kecil yang sedang mengikuti truk sound horeg dari belakang, dan gak berselang lama si perekam video tersebut melihat kejanggalan dari sound system yang berada paling atas di truk tersebut, yang mana sound system yang berada di bagian paling atas truk menyangkut ke batang pohon. Lalu karena si supir tidak tahu kalau soundnya sedang terhalang dengan batang pohon tersebut, si supir tetap berjalan santai tanpa adanya peringatan juga dari orang sekitar. Kemudian batang pohon yang menyangkut di sound system itu mendorong sound system yang berada di bagian paling atas itu ke belakang truk sampai soundnya itu terlepas dari pegangan. Dan sound system yang jatuh itu menimpa anak kecil yang di bagian belakang truk tersebut dan membuat semua orang panik atas kejadian tersebut. Sekali lagi nih pertanyaan saya, kalau udah kejadian seperti ini kalian harus minta pertanggungjawaban kemana? Masih bilang truk sound horeg ini hiburan untuk masyarakat daerah. Dengan kejadian-kejadian itu semua, seharusnya pemerintah setempat membuat peraturan tentang pawai truk sound horeg ini, karena truk sound horeg ini sudah menjadi hal yang meresahkan bagi warga di daerah tersebut. Tapi peraturannya harusnya gimana buat pawai sound horeg ini? Jadi jika pawai sound horeg ini memang menjadi hiburan utama di suatu daerah tersebut, pawai truk sound horeg ini sebenarnya nggak perlu dihapuskan. Tapi pawai truk sound horeg ini harus diatur keberadaannya. Misalnya pemerintah bisa bikin zona khusus buat kontes pawai truk sound horeg, kayak lapangan atau di stadion daerah tersebut. Lalu juga dibikin regulasi volume desibel maksimum dan waktu operasional penyetelan sound horeg ini. Dan yang paling penting, jadikan budaya truk sound horeg ini sebagai bagian dari budaya yang positif, bukan menjadikan budaya yang merusak. Karena jika semua dikelola dengan benar dan sesuai tempatnya, otomatis ini akan menjadi sebuah cara baru untuk membuat suatu daerah bersaing dengan hal yang positif. Karena emang semua daerah di Indonesia memiliki kesibukannya masing-masing, dan semua di daerah di Indonesia juga memiliki hiburannya masing-masing. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.